We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration, selamat malam Smart Listener. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Kita sudah ada di akhir bulan Oktober Smart Listener. Semoga walaupun kondisinya sudah ada di akhir bulan, semangatnya tetap luar biasa ya. Senang sekali saya Anastasia Uli bisa kembali menyapa Anda dalam Smart Motivation. Bagaimana aktivitas di hari ini? Semoga tetap berjalan dengan lancar, dengan semangat luar biasa, dan pastikan tetap dengan protokol kesehatan. Smart Motivation malam hari ini seperti biasa, bersama dengan seorang founder and master teacher of Theocentric Motivation and Leadership, Director of Capstone Asia Servitama, dan juga CSA Eloy Zaluhu. Selamat malam. Selamat malam dan semangat pagi. Good morning, good morning, good morning, Mbak Uli. Siap menginspirasi Indonesia. Selamat malam, semangat pagi. Gitu ya, siap. Kabar luar biasa hari ini, Pak. Alhamdulillah luar biasa, dan malam ini very special, Mbak Uli. Yes. Karena saya mengajak 4 orang sahabat yang mewakili teman-teman Certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer batch yang keempat tahun 2021 yang bulan September lalu official secara sah menyandang gelar sebagai Certified Theocentric Motivator. Oke. Ini selamat ya. Saya boleh memberikan applause ya. Selamat Bapak Ibu. Thank you. Ya. Singkatnya biasanya CTMers atau gimana? Kalau satu orang CTM, kalau rame-rame CTMers. Iya. Jadi nggak tanggung-tanggung ya, nggak satu, nggak dua, tapi langsung 4 orang ya Pak Eloy ya. Terima kasih banget nih. Kita akan termotivasi banget Smart Listener di malam hari ini. Saya langsung boleh sapa satu persatu ya Pak Eloy. Ini silakan. Saya sapa dulu, ada Ibu Hikmah. Untuk Smart Listener yang memantau kami lewat YouTube, ini satu hal yang menggembirakan karena Anda bisa langsung melihat gitu kalau di YouTube, dan juga di Facebook fanpage kami juga live di sana. Facebook kami itu di Smart FM, lalu live YouTube kami Radio Smart FM. Ibu Hikmah, selamat malam. Selamat malam Mbak Uli dan para pendengar Radio Smart FM. Semangat pagi, luar biasa. Terima kasih sudah berbagi semangat di awal perbincangan kita ya di malam hari ini, Ibu Hikmah. Lalu kita bergeser dulu boleh ya? Ini ada, kita lihat dulu, ini saya ada Pak Fajar. Pak Fajar, selamat malam. Selamat malam Mbak Uli dan Smart Listeners. Dan tetap kalau di kami semangat pagi. Siap menginspirasi Indonesia, Mbak Uli. Siap menginspirasi Indonesia. Next, saya mau sapa juga ada Pak Budiman. Selamat malam Pak Budiman. Ya, selamat malam Mbak Uli. Selamat malam sahabat listener di seluruh Indonesia. Selamat pagi yang luar biasa malam ini. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Budiman. Lalu juga ada Bu Shirley. Selamat malam Ibu. Semangat pagi Bu Uli, jadi tidak ada selamat malam. Oke. Tetap semangat pagi. Saya Shirley, senang sekali boleh bertemu bersama Mbak Uli dan juga pastinya menyapa Smart Listener sekalian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hikmah, Pak Fajar, Pak Budiman, dan juga Ibu Shirley. Pak Eloy, boleh diceritakan dulu untuk kami sedikit saja begitu ya, secara singkat apa itu CTM, lalu juga mengapa Pak Eloy memberikan sertifikasi ini dan apa tujuannya? Silakan Pak.
Thank you Mbak Uli, dan it's an honor, kehormatan sebetulnya, karena tamu-tamu kita ini sangat sibuk. Nanti di sesi yang kedua, kita berharap beliau-beliau bisa memperkenalkan diri secara singkat. Yes. Dan yes Mbak Uli, yang disebut sebagai CTM, Certified Theocentric Motivator, itu sebetulnya kan karena ada 3 alasannya. Ada yang saya sebut sebagai sharing atau berbagi, kemudian ada community atau komunitas, dan yang ketiga adalah source of income. Jadi yang paling penting adalah yang pertama ini, sharing. Saya yakin sekali bahwa TML, Theocentric Motivation and Leadership, adalah kebutuhan semua orang, dan khususnya sekarang kita di Indonesia, ini penting untuk kita sampaikan, kita perkenalkan kepada semua orang. Dan kemudian di dalamnya ya komunitas, karena 16 tahun saya keliling Indonesia, ngajar Theocentric Motivation and Leadership, dan saya menemukan sahabat-sahabat yang ternyata punya kegelisahan dan punya minat yang sama dengan saya. Apa itu? Mereka ingin bekerja, menjalankan keseharian, di mana spiritualitas masing-masing, apapun iman agamanya itu bisa dihidupin di sana gitu. Jadi spiritual itu bukan hanya di rumah ibadah, tetapi di tempat kerja masing-masing. Dan ujungnya, ya kalau kita melakukan tugas pekerjaan kita dengan baik, harusnya source of income bisa ada tambahan penghasilan di sana. Seperti itu Mbak Uli. Siap Pak Eloy, terima kasih. Kita break dulu Pak Eloy dan juga Pak Fajar, Ibu Hikmah, Pak Budiman, Shirley, dan juga Smart Listener. Silahkan bergabung bersama kami lewat WhatsApp di 0812 11 12 959. Apa sih yang mau Anda tanyakan dengan 4 narasumber luar biasa dan juga Pak Eloy di malam hari ini? Kalau malam hari ini Anda juga mau sampaikan hal yang mungkin membuat Anda jadi bersemangat. Oh, pagi ini tiba-tiba nih saya bisa bikin quote misalnya gitu ya Pak Eloy. Dan quote itu membuat saya bersemangat banget hari ini. Boleh dong dibagikan quote apa sih yang membuat Anda semangat banget di hari ini? Kami nantikan ya. Kami kembali setelah jeda. Smart Listener tetap bersama kami di Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. TML Goes to Campus, hadir untuk memperlengkapi para pemimpin teosentris dan transformasional yang mampu memberi solusi terhadap berbagai tantangan yang sedang dan akan kita hadapi. Program TML Goes to Campus dibuat khusus untuk para pemimpin muda di berbagai universitas, karena kami percaya bahwa kepemimpinan sejati merupakan kebutuhan mendesak. Kepemimpinan dapat menyatukan kita, menginspirasi kita, dan memampukan kita mencapai hal-hal besar. Anda diundang untuk bergabung dalam program ini, memberi solusi bagi masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dan dunia. Informasi dan pendaftaran hubungi TML Community di 0813 983 98127 atau 0813 857 85704. Kesempatan terbatas. Jadilah penggerak dan agen perubahan untuk kesejahteraan bersama. Dengan maraknya tontonan drama serial di TV, hal ini berdampak terhadap perilaku gaya hidup masyarakat. Saat ini saya sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan untuk menanyakan pendapat dari beberapa kalangan masyarakat berkaitan dengan gaya hidup yang keren. Mbak Cindy, sebagai mahasiswi, cowok yang keren itu seperti apa? Yang makan buah dong. Kalau menurut Mbak Tia, wanita karir nih, cowok yang keren itu yang seperti apa? Yang sehat dan makan buah. Kalau menurut Mas Ojo, cewek keren itu yang bagaimana? Oh, yang makan buah, Mbak. Banyak sekali manfaat dengan mengkonsumsi buah-buahan. Mencegah obesitas, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, juga menurunkan resiko penyakit. Wow, ternyata mengkonsumsi buah banyak manfaatnya dan keren. Coba, saya mau tanya Mas yang hitam manis ini. Mas, cewek keren itu yang seperti apa? Keren. Yang seperti kakak reporter depan saya ini toh. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet,
Saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener di Smart Motivation. Malam hari ini spesial, kita ngobrol bersama dengan 4 orang luar biasa ya. Ini sudah bergabung bersama kita sejak awal tadi. Mereka ini dari Certified Theocentric Motivator and Drive Sales Trainer angkatan keempat tahun 2021, dan saya sampai lupa nih Pak Eloy kasih informasi tema kita di malam hari ini, saking senangnya. Yes, silakan Mbak Uli. Malam hari ini kita berbicara mengenai SDM Indonesia tangguh di tengah krisis bersama CTM Batch 4 2021, gitu ya Pak Eloy ya? Yes. Yes. Baik, kami sapa juga Anda yang mendengarkan kami di Surabaya, lalu kami sapa yang ada di Yogyakarta, lalu juga Medan, Balikpapan, Palembang, halo Banjarmasin, Makassar, Manado, Pekanbaru. Anda yang mendengarkan via streaming di radiosmartfm.com, juga melalui link YouTube kami, Radio Smart FM, dan juga fanpage Facebook di Smart FM. Yuk kita simak bersama-sama apa yang perlu kita perhatikan nih supaya SDM Indonesia ini tangguh di tengah krisis begitu ya. Boleh di-sharingkan juga nih sedikit dari para narasumber kita hari ini, CTMers begitu. Ibu Hikmah boleh di-sharingkan sedikit nggak aktivitasnya apa Ibu? Silakan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Uli. Hai semua pendengar Smart FM dimanapun berada. Perkenalkan, saya Hikmah CTM, seorang Certified Theocentric Motivator yang juga merupakan ibu rumah tangga dan mempunyai karir sebagai seorang hakim yang sekarang juga dengan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan kepercayaan untuk memegang tanggung jawab sebagai seorang ketua pengadilan agama di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Kandangan. Jadi malam ini kita siap menginspirasi Indonesia supaya Indonesia mempunyai SDM yang tangguh sehingga Indonesia menjadi nomor 1. Siap. Luar biasa Ibu. Saya itu selalu bangga kalau melihat ada perempuan, seorang ibu begitu ya, dia berkarir gitu ya, tapi juga memiliki hal yang penuh perhatian di setiap detail, khususnya di bagian hukum sih. Nggak tahu kenapa. Saya selalu senang dengan hal itu. Ibu Hikmah boleh sekalian juga nih disampaikan terkait dengan apa ya istilahnya kutipan inspirasi yang Ibu bisa bagikan untuk Smart Listener. Silakan. Oke, siap Mbak Uli. Smart FM semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan kutipan inspirasi, yaitu ambil tanggung jawab 100%, berhenti menyalahkan. Baik. Sebelum kita mendengarkan apa sih makna dari kutipan inspirasi saya itu, boleh dong ya, kita ulang lagi ya. Mungkin bisa sambil dicatat gitu ya. Biar disimak nih. Ambil tanggung jawab 100%, berhenti menyalahkan. Ya, semoga ini bisa menginspirasi, karena ini sangat luas maknanya dan tentunya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, Mbak Uli. Terutama nanti dikaitkan dengan
saya sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai seorang pimpinan di sebuah organisasi begitu. Jadi kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan terkadang ada yang sesuai dengan harapan dan ada yang ya menyimpang lah atau bahkan jauh dari harapan kita yang sebenarnya. Padahal kita tahu bahwa harapan itu merupakan penyemangat bagi banyak orang untuk terus berjuang dalam hidupnya. Karena setiap perubahan adalah berawal dari harapan dan keyakinan bahwa semuanya akan selalu ada hal baik yang lebih baik daripada sekarang. Yes. Thank you, Ibu Hikmah. Terima kasih untuk quote-nya yang sudah membuat kita semakin semangat ya malam hari. Okay. Masih yang lanjut ya Mbak Uli? Masih. Kita boleh geser dulu ke Pak Fajar, Bu Hikmah? Boleh, silakan. Boleh ya. Kita ke Pak Fajar dulu. Pak Fajar boleh di-sharingkan singkat apa aktivitas keseharian, Pak? Terima kasih Mbak Uli. Jadi saya Fajar Indra Kurniawan ya, CTM, praktisi leadership di supply chain. Jadi 20 tahun saya berkecimpung di dunia supply chain atau di rantai pasok ya, di perusahaan multinasional maupun nasional. Saat ini saya menjabat senior manager di salah satu perusahaan distribusi chemical, salah satu terbesar di Indonesia. Dan mungkin itu Mbak Uli ya, jadi dari saya. Siap, Pak Fajar ingin menyampaikan kutipan inspirasi dan penjelasan yang singkat juga buat kami. Mari semangati juga smart listener, silahkan. Oke. Thank you Mbak Uli. Ini saya dapat inspirasi lagi dari Bu Hikmah, luar biasa tadi ya. Jadi kutipan inspirasi untuk Theocentric Motivation and Leadership yang sudah kami pelajari ya, dan ini sangat berarti untuk saya juga ketika saya memimpin dalam satu departemen. Jadi kutipan ini adalah tentang kepemimpinan, Mbak Uli. Jadi kepemimpinan adalah respon terhadap panggilan Tuhan untuk memberi pengaruh positif. Saya ulangi, untuk memberi pengaruh positif. Nah ini yang sangat luar biasa. Kutipan ini sangat luar biasa buat saya. Itu Mbak Uli. Siap, kepemimpinan adalah respons atas panggilan Tuhan untuk memberi pengaruh positif dan menjadi agen perubahan, begitu ya Pak? Betul, Mbak Uli. Siap kalau begitu. Next ke Pak Budiman. Gimana Pak Budiman? Boleh disampaikan dulu aktivitas kesehariannya apa Pak? Ya, selamat malam Mbak Uli dan sahabat listener di seluruh Indonesia. Saya Budiman CTM. Saya adalah praktisi di dunia otomotif, khususnya di mobil premium, BMW dan Mercedes-Benz. Saya berpengalaman di dunia otomotif selama 21 tahun, baik itu sebagai seorang salesperson, sales manager, hingga kepala cabang. Itu Mbak Uli, pengalaman saya di mobil premium selama 20 tahun, dan khusus di Mercedes-Benz dan BMW. 20 tahun aja gitu ya Pak Budiman ya, luar biasa loh, berkarir 20 tahun. Kutipan yang mau dibagikan silakan Pak. Terima kasih Mbak Uli. Kutipan saya malam ini, inspirasi saya malam ini, Anda tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk menciptakan kesan pertama. Saya ulang ya Mbak Uli dan sahabat listener di seluruh Indonesia, Anda tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk menciptakan kesan pertama. Sebagai seorang CTM dan rep sales trainer, pengalaman saya dari sales person hingga kepala cabang di dunia otomotif, khususnya di Mercedes-Benz dan BMW. Dari pengalaman itu, saya sangat setuju dengan salah satu prinsip dalam rep sales principle yang diajarkan oleh Pak Eloy kepada kami, dan sekarang saya mengajarkannya kepada semua orang, khususnya dalam topik pelatihan relationship based selling. Anda tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk menciptakan kesan pertama. Dalam kaitan dengan penjualan atau hubungan manusia, kesan pertama atau first impression teramat sangat penting, karena itulah yang akan menentukan proses suksesnya seseorang dalam penjualan. Namun pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan kesan pertama yang sangat berkesan? Atau bagaimana membangun chemistry dengan customer? Terlebih dengan customer yang baru kita ketemu atau baru kita hubungi. Selain mencari kesamaan atau common interest yang biasa kita pelajari di seminar-seminar yang sudah lalu, ada satu yang kami pelajari bersama Pak Eloy, yaitu yang luar biasa, Bu Uli dan juga sahabat listener,
yaitu likability factor, yaitu bagaimana bisa membuat calon customer merasa suka atau menyukai kita pada pandangan pertama. Dan saya jamin Mbak Uli dan seluruh sahabat listener Indonesia, 9 dari 10 orang sales yang ada sekarang salah dalam melakukan ini. Salah dalam melakukan likability factor. Nah, saya persilakan kepada master kami, Pak Eloy Jaluku. Silakan Pak Eloy bisa menjelaskan likability factor itu. Ini luar biasa loh Pak Eloy. Pak Eloy berapa bulan ketemu dengan 4 C-Timers ini? Kayaknya luar biasa banget gitu. Ya, jadi sekali lagi Mbak Uli, saya itu merasa senang sekali. Ini kehormatan besar. Bayangkan, Ibu Hikmah adalah seorang pimpinan pengadilan. Kemudian tadi Bang Fajar itu spesialis sangat hebat dalam dunia supply chain. Pak Budiman itu kalau kita tanya siapa pelanggan-pelanggannya itu konglomerat semua itu. Dan kita belum mendengar lagi Ibu Shirley yang nanti pasti akan sharing juga yang sangat luar biasa. Saya pun tidak sabar mendengarnya. Saya kira seperti itu Mbak Oli, nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya. Kita harus break dulu ya. Nanti Ibu Shirley kami juga akan mendengarkan dari Ibu, Smart Listener, dan juga Pak Eloy pasti akan melengkapi nanti. Smart Listener juga boleh, silakan. Warnai Smart Motivation malam hari ini. Kalau hari ini Anda punya semangat tersendiri, ada satu quote yang membuat Anda bersemangat, boleh dibagikan kepada kami. Seperti tadi salah satu narasumber kita bilang, boleh membagikan atau bahkan kalau boleh saya bilang, kita harus menularkan semangat yang kita miliki hari ini untuk orang-orang di sekitar paling tidak ya. Kita akan kembali di Smart Motivation setelah break berikut ini. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. TML Goes to Campus, hadir untuk memperlengkapi para pemimpin teosentris dan transformasional yang mampu memberi solusi terhadap berbagai tantangan yang sedang dan akan kita hadapi. Program TML Goes to Campus dibuat khusus untuk para pemimpin muda di berbagai universitas karena kami percaya bahwa kepemimpinan sejati merupakan kebutuhan mendesak. Kepemimpinan dapat menyatukan kita, menginspirasi kita, dan memampukan kita mencapai hal-hal besar. Anda diundang untuk bergabung dalam program ini, memberi solusi bagi masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dan dunia. Informasi dan pendaftaran hubungi TML Community di 0813 983 98127 atau 0813 857 85704. Kesempatan terbatas. Jadilah penggerak dan agen perubahan untuk kesejahteraan bersama. Smart Listener, buat Anda yang lagi pusing sama kripto dan saham karena nggak stabil dan nilainya turun terus, padahal perlu dana untuk kebutuhan keluarga, tenang. Biar lebih aman dan minim resiko, Komunal Deposito BPR pilihan yang tepat. Komunal Deposito BPR platform fintech yang mempertemukan deposan dan BPR-BPR di seluruh Indonesia. Deposito BPR memberikan imbal hasil lebih tinggi daripada deposito bank umum lainnya. Dan aman karena deposito maksimal 2 miliar sepenuhnya dijamin LPS. Prosesnya mudah, dapat diakses secara digital, anti ribet, minim resiko, bunga hingga 6%. Spesial promo buka rekening deposito selama Oktober, dapat cashback Rp110 untuk minimal deposito mulai dari Rp1 juta. Gunakan kode SMART100 yang tersedia di platform. Cashback lebih besar Rp1.010.101 dengan kode SMART1010 yang tersedia di platform. Dengan minimal deposito Rp25 juta, Anda juga berkesempatan dapat Samsung Galaxy Flip 3 5G dengan membuka rekening dan gunakan salah satu kode tadi. Follow dan mention IG Komunal, komunal.id dan tag 3 orang teman biar tambah seru. Ayo langsung buka deposito di www.depositobpr.id. Komunal, tumbuh bersama komunitas. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini, Smart Listener. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan menyemangati kami lewat YouTube channel Radio Smart FM. Nanti kami sapa Anda satu persatu. Juga Anda yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 0812 11 12 959. Kita ke Bu Shirley dulu ya, untuk bisa berbagi dengan kita. Bu Shirley, mohon maaf sebelumnya nih. Namanya kan Shirley, dibacanya tetap Shirley begitu? Betul, Mbak Uli, namanya tetap Shirley. Bisa di-sharingkan Ibu, silakan. Kesehariannya apa nih, Bu? Ya, terima kasih Mbak Uli kesempatannya. Selamat malam, Smart Listener. Saya Shirley Pusputawati CTM. Sehari-hari saya berprofesi sebagai praktisi pendidikan yang memang bertemu dengan para pendidik dan juga para murid ya, anak-anak generasi masa depan. Ya. Yang pastinya tadi tuh sama dengan teman-teman CTMers yang lain, bagaimana bersama-sama untuk membangun SDM masa depan yang tangguh tadi kan, yang resilience, yang tangguh untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Begitu Mbak Uli. Okay, siap. Ibu Shirley boleh dibagikan untuk Smart Listener semangatnya melalui quote-nya, silakan. Ya, ini inspirasi ya, inspirasi yang saya dapat dan saya maknai sepanjang belajar bersama dengan teman-teman CTMers yang lain dan secara khusus dari Pak Eloy. Kutipan yang boleh saya bagikan di malam hari ini, when you are called to lead, you are meant to light the world with your given potential and your innate passion. That God's divine and love are testified to bring a betterment for all. Ya, memang kutipannya dalam bahasa Inggris supaya sebenarnya lebih sederhana lah, lebih pendek ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin agak lebih panjang gitu kan. Jadi gini Mbak Uli, saya memaknai kepemimpinan itu sebagai respon terhadap panggilan hidup dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebuah panggilan untuk setiap kita, setiap manusia yang sudah diciptakan itu untuk menerangi dunia ini dengan segala potensi yang sudah diberikan kepada kita. Potensi yang pastinya masing-masing berbeda ya, saya berbeda, Mbak Uli berbeda, Hikmat, Pak Budiman, dan Pak Fajar semua berbeda-beda. Tetapi semua itu bertujuan sama, ya, mencapai sebuah tujuan hidup yang pastinya ingin berdampak buat orang. Dan ketika kita sudah Ibu Shirley ini terputus suaranya? Ya. Oh, nanti kita ulang lagi Bu Shirley. Boleh kita lanjut dulu. Sendiri itu menimbulkan motivasi untuk ya yang memang kebaikan dunia. Ya, kurang bagus ya koneksinya ya, Mbak Uli. Koneksinya agak naik turun ya Bu Shirley. Nanti kita lanjut lagi ya dengan yang tadi di-sharingkan oleh Bu Shirley. Pak Eloy mungkin mau melengkapi nih, ngomongin soal kutipan. Memang nggak bisa dipungkiri juga ya, kutipan-kutipan ini seringkali membuat kita menjadi atau memiliki semangat tersendiri. Apalagi kalau kita saya minta maaf sekali nih. Ya, tidak apa-apa Bu Shirley. Betul sekali Mbak Uli, dan ada alasan juga kenapa kami mempersiapkan kutipan-kutipan saja, karena teman-teman CTMers ini kalau diberikan waktu untuk berbicara bukan kutipan, itu 2 hari nggak selesai. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Shirley tadi itu ada irisannya juga dengan Pak Fajar ya. Nah, justru mau kasih kesempatan nih ke Pak Fajar untuk mengelaborasi lebih lagi quote atau kutipan tadi mengenai kepemimpinan, khususnya berhubungan dengan keberanian seorang pemimpin, karena itu berhubungan dengan keseharian Pak Fajar juga. Silakan Pak Fajar. Oke, terima kasih Pak Eloy. Ya, jadi salah satu definisi dari kepemimpinan itu adalah pengaruh. Ya, sebelum kita bicara ke keberanian, itu adalah pengaruh. Ya, ini salah satu definisi yang disampaikan oleh John Maxwell, salah satu ya master dalam kepemimpinan ya tentunya. Beliau menyimpulkan bahwa leadership is influence, nothing more, nothing less. Nah, dalam memberi pengaruh inilah tentunya kita butuh yang namanya keberanian. Ya, selain dari yang lain ya, action sudah pasti, planning sudah pasti. Nah, salah satu yang saya suka ini adalah keberanian.
Nah, bisa jadi karena Mbak Uli, smart listeners, bisa jadi pimpinan suatu perusahaan atau organisasi ya tidak berani mengambil keputusan yang tidak populer. Itu banyak, Mbak Uli dan smart listeners. Ya. Bisa jadi tidak berani jika dijauhi orang-orang yang di sekitarnya. Bisa jadi tidak berani menjadi pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Ya. Jadi dalam pemimpin yang teosentris, keberanian itu saya yakin bisa dilakukan atau bisa dirasakan karena apa? Karena Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, dia akan merasa selalu bersamanya. Itu Mbak Udi dan Pak Eloy. Thank you, Mbak Eloy. Luar biasa. Luar Mbak Udi, biasa. izin, ini Bu Shirley sudah kembali. Ya, sudah kembali. Bu Shirley, ya, hopefully koneksi sudah lebih baik. Apakah Bu Shirley bisa melanjutkan? Silakan. Silakan Bu Ya, Shirley. saya minta maaf sekali lagi karena memang inilah yang terjadi ya, disrupsi. Suara saya cukup terdengar dengan jelas. Ya, sudah. Tapi saya tangguh kok. Mbak Uli, saya tangguh, jadi saya ulang lagi gitu ya. Siap. Silakan Ibu. Nah, ya kutipan saya tadi sempat saya sharingkan dalam bahasa Inggris. Maknanya adalah saya memaknai kepemimpinan sebagai respon terhadap panggilan hidup dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebuah panggilan untuk kita bersinar, menerangi dunia ini dengan segala potensi yang sudah diberikan kepada setiap kita. Potensinya yang pasti berbeda-beda. Saya berbeda, Pak Budiman berbeda, Ibu Hikmat, dengan segala kelebihan dan kekuatan yang sudah diberikan kepada setiap kita. Namun semuanya itu ditujukan untuk setiap kita mampu mencapai tujuan hidup. Nah, dan ketika kita sudah memaknai panggilan kita, sudah mengetahui tujuan hidup kita, dan kita tahu potensi yang ada dalam diri kita masing-masing, ini akan menimbulkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Untuk kita terus mau maju, terus tangguh, untuk kita boleh berkarya, dan mengambil area untuk kita memimpin. Dan kita menyatakan kebesaran Tuhan, cinta kasih Tuhan, dan tujuannya memang agar tercapailah kebaikan bagi dunia. Kepemimpinan sebagai sebuah panggilan hidup untuk kita berkarya dengan segenap potensi agar dunia menjadi lebih baik, terutama untuk Indonesia. Semoga cukup jelas, Mbak Uli. Ya, jelas Ibu Shirley. Luar biasa. Luar biasa. Beliau ini sebagai pendidik dan sempat menjadi pimpinan di salah satu sekolah internasional, Mbak Uli. Oke. Jadi yang disampaikan tadi itu adalah pengalaman pribadi, which is so good. Tinggal kalau ada waktu nanti Ibu Hikmah juga banyak pengalaman, sehingga satu persatu malam ini kita akan belajar ya. Silakan Mbak Uli. Kaya banget malam hari ini kita Pak Eloy ya, smart listener juga kaya sekali dengan banyak pengalaman dan juga banyak semangat dari 4 narasumber kita. Termasuk juga Pak Eloy, jadi 5 narasumbernya. Benar nggak sih saya? Iya, apalagi kalau teman-teman smart listeners berkenan untuk ikut memberikan pertanyaan atau komentar. Wah, itu tambah seru dah malam ini dah. Betul. Silakan ya smart listener 0812 11 12 959 masih kami buka untuk Anda. Anda juga bisa langsung sampaikan komentar atau sharing Anda lewat live YouTube channel kami ya. Di situ ada tempatnya untuk bisa Anda sampaikan juga. Silakan Anda bisa berbagi di sini. Ibu Hikmah tadi juga sempat terpotong ya Pak Eloy. Boleh di-sharingkan tadi Bu yang sempat terpotong, masih ada waktu di sesi ini, silakan. Oke, siap Mbak Uli. Terima kasih kesempatannya. Sebenarnya juga kutipan atau inspirasi saya tadi nyambung dengan Pak Fajar, dengan Mbak Shirley juga. Karena sama-sama kita mengatakan bahwa kepemimpinan dalam theocentric leadership itu adalah kepemimpinan itu merupakan panggilan dari Tuhan. Supaya kita bisa
menjadikan orang-orang itu 10 kali lebih baik daripada sekarang gitu. Jadi kita harus bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam kondisi apapun. Seperti sekarang, janganlah kita hanya menyalahkan pandemi gitu. Kita tidak bisa berpikir kreatif, tidak bisa menggali potensi diri kita untuk mencapai kesuksesan, malah menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang-orang di sekitar. Itu bukan seorang pemimpin yang bijak menurut saya. Nah, itulah makanya kenapa seorang pemimpin yang hebat itu tidak hanya pandai memerintah, memberikan ini itu, tapi dia harus bisa memberikan keteladanan. Dan jika ternyata tadi seperti di awal saya bilang harapan tidak sesuai kenyataan, kita mengalami kegagalan, maka pemimpinlah yang harus mengambil tanggung jawab penuh, Mbak Uli. Ambil 100% tanggung jawab bahwa semua itu adalah tanggung jawabku, karena kita itu memang harus ada yang mengatur. Kalau bawahan atau karyawan kita biarkan tanpa aturan, ya bagaimana mungkin kita akan mencapai kesuksesan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan bawahan kita atau yang lainnya. Tapi jujur, berat loh Mbak Uli kalau ngakui bahwa iya ya salah kita ya, karena kita mungkin cara mimpinnya nggak benar, jadi kegagalan itu bisa terjadi gitu. Berat sekali, tapi itulah seorang pemimpin yang hebat bisa menjadikan apa itu kegagalan, apa yang menyebabkan kegagalan itu untuk jadi pelajaran, dan kita berjuang lagi untuk mendapatkan hasil yang terbaik, bahkan 10 kali lebih baik, supaya orang-orang yang berada di sekitar kita merasa puas dan akan selalu mendekat kepada kita. Seperti kata Pak Eloy minggu yang lalu, seperti buah mangga, Pak ya. Itu orang akan selalu mendekati kita karena akan merasakan manisnya buah mangga tersebut. Jadi jangan sampailah kita menyalahkan orang lain, karena itu semua hanya perbuatan yang sia-sia, tapi kita fokus untuk menyelesaikan masalah, dan kita sebagai pemimpin berikan keteladanan, solusi supaya bisa mencapai hal yang terbaik, sehingga bisa memunculkan generasi-generasi Indonesia yang tangguh, menjadikan Indonesia terus tumbuh menjadi nomor 1. Dan tentunya penuh berkah ya Mbak Uli. Amin. Ibu Hikmah, terima kasih. Sudah menyemangati lagi di sesi ketiga ini, tapi kita harus break dulu, Pak Eloy dan juga teman-teman. Kita nanti lanjut di sesi berikutnya. Smart Listener, kami akan kembali setelah jeda. Masih kami nantikan Anda bersama kami lewat line WhatsApp dan juga lewat link YouTube channel kami dan juga Facebook fanpage di Smart FM. Kami kembali setelah jeda. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. The real movie spot for movie mania. From east to west, from Hollywood to Bollywood, semua film-film dan series berkualitas terlengkap. Catch Play Plus kini hadir di MNC Vision, MNC Play dan Playbox. Saksikan Snake Eyes G.I. Joe Origins, Wonder Woman 1984, A Quiet Place 2, Mortal Kombat, dan masih banyak lagi film-film dan series lainnya. Hanya 35.000 untuk bisa menikmati semua film dan series melalui 3 perangkat sekaligus dalam waktu bersamaan, yang bisa dinikmati selama 24 jam setiap harinya. Promo terbatas khusus untuk pelanggan MNC Vision, MNC Play, dan Playbox. Info berlangganan hubungi WhatsApp interaktif MNC Vision dan MNC Play di 0899 1500 686. Smart Listeners, di era pandemi seperti ini banyak kegelisahan dari para fresh graduate untuk mewujudkan karir yang diimpikannya. Namun, semuanya bisa terwujud berawal dari pembuatan CV. Bagaimana cara membuat CV agar menarik dan dilirik oleh tim HR? Ikuti Career Coaching Webinar bersama Vivit Agrarini, dosen dan praktisi komunikasi, dan Mia Marin, Career Connector. Anda berkesempatan untuk konsultasi dan bedah CV secara gratis. Catat tanggalnya, hari Kamis 28 Oktober 2021, jam 9 sampai jam 12 siang, waktu Indonesia Barat. Acara ini gratis, segera daftarkan diri Anda di bit.ly/careercoaching-bedah CV. Informasi lebih lanjut hubungi 0812 11 12 959.
95.9 Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih masih bersama kami semua listener di Smart Motivation. Di malam hari ini kita berbicara mengenai SDM Indonesia tangguh di tengah krisis begitu ya. Bersama CTM Batch 4 2021 ada 4 orang luar biasa, 2 seorang ibu, 2 seorang bapak. 2 seorang, 2 ibu dan 2 bapak. Kenapa jadi 2 seorang? 2 seorang. Siap. Mohon izin untuk bacakan yang sudah masuk lewat YouTube ya, Pak Eloy dan juga Bapak Ibu. Selamat malam untuk Aulia Rahmiatul Azma. Ini mau menyapa Ibu Hikmah. Semangat Ibu Hikmah, selalu menginspirasi begitu ya. Semangatnya, pesannya. Lalu juga Burdatul Aisyah, semoga jadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Pak Arif Hidayat. Mengucapkan selamat untuk teman-teman CTM, sukses terus berkontribusi untuk negeri. Second Chance, keren juga komentar Anda, mantap juga untuk Anda ya. Pak Imtad Nawawi, selamat malam. Ini senang sekali bisa ikut mendengarkan, menjadi bagian dari sesi malam hari ini. Semangat terus menginspirasi Indonesia. Thank you Pak. Lalu ada Ibu Erliane Syamsiah, selamat untuk Ibu Hikmah, selalu menginspirasi lebih baik. Oke. Ada Kera Channel juga, Ibu Hikmah banyak fansnya Bu Hikmah. Itu seluruh Kalimantan Selatan itu diajak nonton bareng malam ini, Mauli. Supaya menginspirasi gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung lewat YouTube channel. Lalu saya juga mau sapa Pak Arif Hidayat juga hadir lewat WhatsApp ya Pak Arif, terima kasih banyak. Lalu juga ada Pak Ahmad Kudori, dia punya quote hari ini. Pria sejati mengandalkan diri sendiri. Oh, boleh saja. Ya, boleh saja quote-nya. Siap. Boleh saja. Baik, Pak Eloy, ini seperti biasa lah ya. Kalau kita ngobrol tuh selalu kayaknya waktunya kurang. Apalagi narasumbernya luar biasa malam hari ini. 4 orang yang punya kontribusi juga luar biasa. Silakan Pak Eloy, sebelum nanti ke masing-masing narasumber kita. Terima kasih Mbak Uli. Ini 4 orang dari total 45 Certified Theocentric Motivators. Jadi kebayang tuh ya Mbak Uli kalau 45 orang ngumpul, ada pengusaha, ada pimpinan perusahaan, nasional, multinasional, dan terus setiap tahun akan terus bertambah. Dan kita berharap teman-teman yang mendengarkan, bagi yang tertarik, ayo bergabung juga supaya kita sama-sama menginspirasi Indonesia. Dan yang paling penting Mbak Uli, waktu kita jadi certified theocentric seperti ini, kita sendiri menjadi lebih hati-hati di dalam bertutur dan berbuat, itu pasti. Karena kita semua belajar, cara belajar yang paling baik adalah mengajarkannya kan. Tetapi ya sebelum kita mengajarkan kepada orang lain, ya seharusnya kita belajar untuk menghidupi apa yang kita ajarkan itu. Sehingga ini sebuah pengalaman yang spesial malam hari ini. Tadi Ibu Hikmah mengatakan ambil tanggung jawab 100%. Dan itu benar. Bayangkan kalau 270 juta manusia Indonesia malam ini memutuskan itu dulu aja. Nggak boleh menyalahkan, nggak boleh mencari kambing hitam. If I can make it, it's up to me. Kalau aku berhasil di sekolah, berhasil dalam karir, berhasil dalam keluarga, itu karena aku memberikan yang terbaik. Lalu Pak Fajar mengatakan, yes, ini adalah di mana kita memberikan perubahan, memberikan solusi. Waduh, itu Indonesia akan menjadi lebih baik pasti. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Dan kemudian Pak Budiman Santana mengatakan, hey, penting juga untuk kita jualan, kata beliau kan begitu kan ya. Dan itu dimulai dari apa? Relationship. Betul ya Pak Budiman? Ya, betul Loy. Ini kalau kita tanya pengalaman Pak Budiman ini, bagaimana beliau melayani ya elite community. Ini adalah komunitas orang-orang kaya, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Itu banyak pengalamannya, tapi simpan Pak Budiman, kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya.
Dan tentu saja tadi Ibu Shirley berbicara mengenai pentingnya kita memenuhi tujuan hidup dengan potensi terbaik dengan apa yang tadi sudah disampaikan. So ini keren banget Mbak Uli. Thank you so much. Silakan kalau ada pertanyaan dari para pendengar atau closing statement dari teman-teman yang hadir di sini. Karena saya juga nggak sabar mendengar hal-hal yang mereka mau sampaikan. Silakan Mbak Uli. Langsung saja ya, karena waktu juga semakin tipis nih Pak Eloy. Langsung langsung ke Ibu Hikmah untuk closing statement-nya, silakan. Siap, terima kasih Mbak Uli, terima kasih para pendengar setia Smart Motivation. Jadi inspirasi dari saya pada malam hari ini adalah kita pada intinya kalau hari ini kita masih terus menyalahkan orang lain atau situasi, berhenti, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Masa depan kita, kesuksesan kita bukan ditentukan orang lain, tapi diri kita sendiri dan tentunya itu dengan perkenan Tuhan. Salam semangat, terus berproses untuk membangun Indonesia tangguh yang dimulai dari diri sendiri dengan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu bersama kita dan akan mengirimkan orang-orang baik di sekitar kita. Demikian Mbak Uli, terima kasih. Iya, Ibu Hikmah, terima kasih. Oh man, this is good. Okay. Lanjut ya Pak ya. Lanjut. Ya. Silakan Pak Fajar. Oke, terima kasih Mbak Uli dan smart listeners. Jadi untuk closing saya, yang pertama kita harus memastikan bahwa kalau kita diminta sebagai pimpinan dimanapun kita berada, yang pasti jadilah pengaruh yang positif. Jadilah pemberani untuk bisa memberi pengaruh positif dan agen perubahan. Tentunya perubahan menjadi lebih baik. Ya, dan jangan pernah takut. Beranilah karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa selalu bersama orang-orang yang berani untuk memberi nilai yang positif dimanapun berada. Itu Mbak Uli. Oke, Pak Fajar, terima kasih. Luar biasa. Next, saya mau ke Pak Budiman. Silakan Pak. Yes, Mbak Uli dan sahabat listener Indonesia, closing saya akhir adalah saya merasa sangat beruntung sekali bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Pak Eloy Jaluku, bahwa theocentric motivation dikombinasikan dengan Repsol's Principle itu menjadi sesuatu yang luar biasa, bukan hanya kepada aspek dari sisi penjualan, tapi bagaimana kita memadukannya dengan konsep spiritual. Bagaimana kita bisa menjual dengan sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana kita juga bisa menjadi manfaat dan memberi dampak pengaruh kepada lingkungan, khususnya dalam hal pelayanan, dalam hubungan antar manusia. Terima kasih. Oke, siap Pak Budiman. Terima kasih, sukses terus juga ya untuk bidangnya ya. Ini ternyata juga kalau kita ngomongin soal motivasi, nggak melulu soal mungkin yang selama ini kita tahu yang pendidik begitu ya, yang bisa masuk banget ke bidang motivasi. Penjualan juga ya Pak ya, ternyata ya, butuh banget itu ya. Oh sangat, justru sejak tahun 2005 saya memulai karir sebagai pembicara. 80% dari audiens training kami, 80% adalah orang-orang sales, Mbak Uli. Itulah sebab justru dari buku saya yang pertama mengenai motivasi, buku yang kedua langsung tentang sales warrior. Baru buku yang ketiga tentang leadership dan seterusnya. Jadi yes, itu kombinasi yang dahsyat luar biasa. Oke, baik. Ibu Shirley silakan. Ya, terima kasih. Saya singkat saja. Mari kita temukan tujuan hidup kita, syukuri dan optimalkan potensi yang ada pada diri kita. Mari bergerak, mari berkarya bagi negeri untuk masa depan generasi emas Indonesia yang lebih baik. Wow. Siap, Ibu Shirley, terima kasih. Luar biasa. Ini kalau pendidiknya, gurunya kayak Ibu Shirley, anak muridnya aman, Pak Eloy. Oh pasti, pasti. Ini Pak Budiman aja, Pak Fajar, semuanya mau jadi murid dari Bu Shirley. Ya, jadi Mbak Uli, smart listeners, dimanapun berada, dan sahabat TML, kami menyapa juga sahabat Theocentric Motivation and Leadership dimanapun berada.
kami berharap apa yang kami sampaikan diingat dan kemudian dijalankan ya. Kita tadi membawa itu pulang ya Mbak Uli sebagai kesimpulan, ambil tanggung jawab 100%. Berhenti menyalahkan. Yang kedua, dari Pak Fajar mengatakan, ayo fokus untuk memberikan pengaruh terbaik dimanapun kita berada. Fokus memberikan solusi sebagai pimpinan. Lalu Pak Budiman mengatakan, ayo kita jualan. Karena apa? No selling, no money baby. Dan dalam kondisi krisis seperti ini, we need money. Dan kalau mau dapat uang lebih banyak, nggak ada cara lain ya Pak Budiman, kecuali apa? Jualan. Dan itulah konsep Rave Sales yang disampaikan oleh Pak Budiman tadi. Dan hari Senin yang akan datang, saya juga membawakan hal yang sama di salah satu bank BUMN yang sangat besar di Indonesia ini. Dan kemudian Ibu Guru kita, Bu Shirley, pendidik mengatakan, yes, temukan purpose-nya. Kemudian lihatlah bahwa kita hadir di sini untuk memantulkan cahaya ilahi, untuk memberikan dampak yang terbaik bagi Indonesia. Terima kasih Mbak Uli dan kepada semuanya. Kita tentu akan berjumpa kembali Rabu depan. Siap. Pak Elo, Ibu Hikmah, Pak Fajar, Pak Budiman, Ibu Shirley, terima kasih. Smart Listener juga terima kasih. Sudah bersama kami dalam Smart Motivation. Semoga bermanfaat perbincangan kita 1 jam ke belakang. Saya Anastasia Uli. Saya Eloy Zaluhu. Saya Hikmah. Saya Fajar. Saya Budiman Santana. Dan saya Shirley. Katakan, yes I can. Keep the smile. Be the Tenexer. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih.